Bayangkan kalau rumah yang kamu tinggali ternyata menyembunyikan 3 jenazah yang belum pernah dikuburkan. Dan setiap malam mereka memanggilmu, meminta keadilan dari pembunuhan yang ditutup rapat oleh keluargamu sendiri. Malam itu Dewi berdiri di depan rumah tua yang diwarisi dari leluhurnya. Rumah itu berada di kaki Gunung Arwana, tempat yang oleh warga setempat disebut sebagai daerah penjaga. Udara sore tampak lebih tebal dari biasanya, seolah menahan napas menjelang malam. Atap rumah dipenuhi lumut, dindingnya kusam, dan daun pintu berderit pelan saat disentuh angin. Namun bagi Dewi rumah itu bukan sekadar bangunan, melainkan tempat terakhir ia berharap bisa melindungi anak semata wayangnya, Sela, dan menantunya, Reno, yang baru beberapa bulan menikah. Sela muncul dari belakang rumah sambil membawa ember berisi pakaian basah. Nafasnya tersengal seperti orang yang baru saja berlari. Dewi memperhatikan anaknya dengan tatapan cemas yang sudah lama tidak bisa ia sembunyikan. Kulit Sela tampak pucat, matanya sayu, dan tubuhnya semakin kurus dari hari ke hari. Setiap malam ia terbangun karena sesak dan mimpi buruk yang tak pernah ia ingat dengan jelas. Namun ia selalu memaksa tersenyum, seolah ingin meyakinkan ibunya bahwa semua baik-baik saja. Reno menyusul kemudian, langkahnya pelan, bahunya sedikit membungkuk, wajahnya datar tanpa ekspresi. Dewi tidak pernah tahu apa yang dipikirkan menantunya itu. Ia jarang bicara, sering melamun, dan kerap berdiri di depan jendela hingga larut malam. Ada sesuatu dari caranya memandang yang membuat Dewi merinding, seakan ada bayangan gelap yang bersembunyi di balik sorot matanya. Meskipun begitu, Dewi selalu mencoba bersikap adil. Ia mengingatkan dirinya bahwa hubungan keluarga harus dijaga, dan Sela membutuhkan kedamaian dalam rumah barunya. Sore itu mereka makan bersama di ruang tengah. Lampu minyak menyala redup, mengeluarkan cahaya kuning yang goyah seperti ingin padam. Angin dari celah-celah dinding membawa suara-suara kecil dari hutan, entah burung yang kembali ke sarang atau hewan malam yang baru keluar. Namun bagi Dewi, suara itu terdengar seperti bisikan halus yang tidak ia mengerti artinya. Saat makan, Sela meletakkan sendoknya dan menahan perutnya. Dewi segera meraih tangan putrinya. Sela menggeleng pelan, berusaha menenangkan ibunya. Ia bilang hanya pusing biasa. Namun bagi Dewi, itu bukan sekadar pusing. Ada sesuatu yang menguras energi Sela. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan obat atau istirahat. Reno tidak berkata apapun sejak awal makan. Ia hanya menatap piringnya seakan sedang memikirkan hal lain. Ketika Dewi bertanya apakah ia lelah bekerja, Reno hanya tersenyum tipis tanpa benar-benar menunjukkan rasa lelah. Senyum itu membuat Dewi merinding tanpa alasan. Malam turun perlahan, cahaya bulan memantul di jalan setapak menuju rumah, membuat tanah tampak lebih pucat seperti dipoles perak. Dewi berdiri di beranda sambil memandangi hutan yang membentang di bawah gunung. Dulu ia sering mendengar cerita tentang penjaga gunung yang tak terlihat, makhluk yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Ia tidak pernah benar-benar percaya, namun malam itu ia merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak memiliki bentuk. Ketika ia hendak masuk ke rumah, pintu ruang tengah berayun pelan, tanpa ada yang menyentuhnya. Dewi berhenti di ambang pintu. Angin malam terasa menekan kulitnya, menimbulkan hawa dingin yang menusuk tulang. Di dalam rumah, lampu minyak bergoyang aneh, seperti disentuh tangan tak terlihat. Selama beberapa detik, Dewi terdiam, mendengarkan. Tidak ada yang benar-benar terjadi, namun keheningan itu terasa terlalu sempurna, terlalu rapi, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Ia mencoba menepis perasaan buruk itu dan melangkah masuk. Namun sebelum pintu tertutup, ia sempat melihat sesuatu di ujung pekarangan. Bukan sosok manusia, bukan pula hewan. Hanya bayangan gelap yang bergerak cepat, lalu menghilang di balik pohon besar. Dewi menelan ludah. Ia tidak tahu apakah itu makhluk liar atau hanya permainan cahaya bulan. Yang ia tahu adalah satu hal. Sejak tinggal di rumah ini, ada sesuatu yang berubah. Pada Sela, pada Reno, pada rumah itu sendiri. Dan malam itu, bayangan gelap yang sempat ia lihat di pekarangan masih menempel di pikirannya.
Ia duduk di tepi ranjang sambil mengusap lengan yang terasa dingin. Lampu minyak di kamarnya meredup, menyisakan cahaya kuning pucat yang menari di dinding. Dari kamar sebelah terdengar suara Sela batuk kecil. Dewi hendak bangun untuk mengecek, tetapi langkah seseorang terdengar lebih dulu di lorong. Ia menahan napas. Langkah itu berat dan pelan, seperti orang yang tidak ingin terdengar, tetapi tidak benar-benar tahu cara bersembunyi. Lantai kayu berderit mengikuti setiap hentakan langkah tersebut. Dewi membuka pintu sedikit saja. Dari celah itu, ia melihat Reno berdiri di depan kamar Sela. Tubuhnya membungkuk sedikit, seolah sedang mendengarkan sesuatu. Ia tidak mengetuk pintu, hanya berdiri lama dalam keheningan yang terasa asing. Dewi merasakan aliran dingin merayap di punggungnya. Ia ingin memanggil Reno, tetapi tubuhnya menolak bergerak. Reno kemudian meraih gagang pintu kamar Sela, memutarnya perlahan lalu melepaskannya kembali, seakan sedang menimbang sesuatu. Setelah beberapa detik, ia berbalik dan berjalan menuju ruang tengah. Dewi menarik napas panjang, menutup pintu kamarnya, dan bersandar pada dinding. Ada sesuatu yang tidak beres dengan menantunya itu. Beberapa menit kemudian, terdengar suara seperti seseorang memindahkan kursi dari ruang tengah. Dewi membuka pintu lagi dan keluar pelan-pelan. Rumah itu tampak kosong. Hanya kursi di sudut ruangan yang bergeser maju setengah jengkal, posisinya tidak seperti biasanya. Dewi mengembalikan kursi itu sambil menelan rasa takut yang mulai tumbuh. Namun saat ia hendak memutar tubuh, sesuatu bergerak di pojok matanya. Ia menoleh cepat. Tidak ada apa-apa, hanya bayangan temaram lampu minyak. Dewi memutuskan kembali ke kamarnya. Namun, sesampainya di pintu, terdengar suara napas sangat dekat dari belakangnya. Halus, tetapi terasa seperti napas seseorang yang berdiri tepat di tengkuknya. Dewi membeku. Ia menoleh pelan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya udara malam yang semakin berat dan pekat. Keesokan paginya, Sela bangun lebih lemah dari biasanya. Wajahnya pucat dan lingkar matanya menghitam. Dewi memegang kening anaknya. Sela tidak demam, tetapi tangannya dingin seperti baru keluar dari sungai. Aku enggak tidur nyenyak, kata Sela lirih. Ada suara dari luar jendela, seperti orang memanggil namaku. Dewi mengelus punggungnya. Mungkin kau cuma lelah. Namun Sela menggeleng pelan. Suara itu tahu aku bangun. Setiap kali aku buka mata, suara itu menjauh. Saat aku memejamkan mata, dia dekat lagi. Dewi merasakan jantungnya mengencang. Ia ingin menghilangkan ketakutan anaknya, tetapi ia sendiri tidak yakin apa yang benar terjadi di rumah itu. Saat mereka sedang berbicara, Reno muncul dari arah dapur. Ia tampak lebih pucat dari biasanya. Matanya merah seperti kurang tidur. Ia menatap Sela beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya, lalu menunduk. Aku mau ke desa dulu, katanya singkat. Tanpa menunggu jawaban, Reno keluar rumah dengan langkah cepat. Dewi memperhatikan punggungnya hingga menghilang di tikungan jalan. Ada sesuatu yang mengganggu ketenangannya sejak malam tadi. Entah tatapan Reno di depan kamar Sela, entah suara napas yang ia dengar di ruang tengah, atau bayangan yang muncul di pekarangan. Siang itu, angin gunung turun lebih dingin dari hari-hari sebelumnya. Daun bambu di samping rumah bergetar seperti disapu tangan besar yang tak terlihat. Ketika Dewi hendak menjemur pakaian, ia melihat jejak di tanah lembab dekat sumur. Jejak kaki seseorang yang mengarah ke hutan. Namun, yang membuatnya tertegun adalah jejak itu bukan milik Reno atau Sela. Bentuknya lebih kecil, hampir seperti jejak kaki anak kecil, tetapi jaraknya terlalu panjang untuk ukuran bocah. Jejak itu berhenti tiba-tiba di bawah pohon besar, lalu hilang begitu saja. Tidak ada tanda-tanda kemana jejak itu berlanjut, seakan sosok yang meninggalkan jejak itu menghilang di udara. Dewi berdiri kaku memandang ke arah hutan. Untuk pertama kalinya ia merasakan firasat kuat bahwa apapun yang mengintai rumah mereka sejak malam sebelumnya bukan manusia. Sejak menemukan jejak aneh dekat sumur, Dewi merasa rumah itu semakin asing. Siang yang biasanya membawa ketenangan kini justru terasa seperti malam yang menyamar.
Angin berembus pelan dari arah hutan, tetapi ada sensasi lain di baliknya, seolah membawa bisikan halus yang menyentuh telinga tanpa bentuk kata. Sore itu, ketika Dewi sedang memotong sayur di dapur, pintu belakang berderit perlahan. Ia menoleh cepat, tetapi tidak melihat siapapun. Daun pintu bergerak lambat, seperti ada yang menahan dari luar. Dewi berjalan mendekat dengan hati-hati. Saat ia hampir menyentuh pintu, suara langkah kecil terdengar dari halaman belakang. Langkah yang cepat, namun ringan. Seperti langkah seorang anak kecil yang mencoba berlari tanpa menimbulkan suara. Dewi menelan ludah, menahan napas, lalu mendorong pintu. Halaman kosong. Tidak ada siapapun di sana. Namun suara langkah itu masih bergema di telinganya, terlalu nyata untuk menjadi imajinasi. Dari jauh ia melihat Sela berdiri di ambang pintu kamar, tubuhnya bersandar pada kusen, seakan kelelahan. Dewi segera menutup pintu dapur dan menghampirinya. "Kau tidak seharusnya berdiri terlalu lama," kata Dewi sambil memegang bahu anaknya. Sela hanya menggeleng. "Aku mendengar seseorang memanggil tadi, Bu, dari arah dapur." Dewi menahan diri untuk tidak terlihat panik. Ia tersenyum kecil, meski senyum itu dipaksakan. Tidak ada siapa-siapa, mungkin hanya suara angin. Namun Sela menatapnya dengan mata yang dalam. Mata yang seakan tahu lebih banyak daripada yang ia ucapkan. "Bukan angin, Bu. Suara itu perempuan." Suaranya berat, seperti sedang menahan sesuatu. Dewi meremas tangan Sela. "Kita masuk kamar, kau butuh istirahat." Sela menurut, tetapi sebelum masuk, ia menoleh ke arah halaman. Pandangannya kosong dan jauh, seperti ada sesuatu di sana yang hanya ia yang bisa lihat. Menjelang malam, Reno pulang. Pakaian dan sepatunya kotor oleh tanah, seolah ia berjalan jauh ke hutan. Dewi memperhatikan setiap gerak-geriknya dari dapur. Reno masuk tanpa bicara, langsung mencuci wajah di sumur kecil dekat dapur. Saat air mengalir menuruni dagunya, wajahnya tampak pucat seperti baru melihat sesuatu yang tak seharusnya terlihat manusia. "Dari mana kau?" tanya Dewi dari balik pintu. Reno berhenti mengusap wajah. "Dari desa, ada yang harus kubicarakan dengan Pak Lurah." "Masalah apa?" tanya Dewi, mencoba terdengar biasa saja. Reno diam sebentar. Banyak warga mengeluh tentang suara-suara aneh dari arah gunung. Katanya terdengar hampir setiap malam. Dewi merasakan jantungnya turun perlahan. "Kau juga mendengarnya?" Reno menatapnya dengan mata yang sulit dibaca. "Aku tidak tahu suara apa itu, tapi aku merasa sesuatu sedang mendekat ke rumah ini." Jawaban itu membuat Dewi ingin bertanya lebih jauh, tetapi Reno sudah berlalu menuju kamar mandi. Malam turun dengan cepat. Langit gelap tanpa bintang, seolah ditelan kabut tebal yang turun dari puncak gunung. Di dalam rumah, lampu minyak bergetar berkali-kali, seperti ditiup angin meski tidak ada celah terbuka. Dewi terbangun tepat setelah tengah malam. Ada suara dari lorong. Suara benda geser yang tidak teratur. Ia bangkit perlahan dan membuka pintu kamar. Kursi tua di ruang tengah bergeser sendiri, maju beberapa inci, lalu berhenti. Setelah beberapa detik, bergeser lagi, seperti seseorang yang sedang duduk di atasnya, tetapi tubuhnya terlalu berat. Dewi ingin memanggil nama Reno atau Sela, namun suaranya tercekat. Ia menatap kursi itu lama, berharap pergerakan barusan hanya halusinasi. Kemudian ia melihatnya. Sosok kecil berlari melewati ujung lorong, terlalu cepat untuk dikenali. Bentuk tubuhnya samar, tetapi bunyi langkahnya jelas. Hentakan kecil seperti telapak kaki mungil. Dewi menahan teriakan. Ia memundurkan tubuh dan menutup pintu perlahan-lahan sambil berdoa tanpa suara. Namun sebelum pintu tertutup seluruhnya, suara pelan terdengar dari balik lorong, suara yang terasa dekat sekali. "Bu?" Suaranya kecil, hampir seperti suara anak kecil. Namun nada suaranya tidak. Nada itu seperti suara seseorang yang mencoba meniru suara anak kecil, tapi tidak berhasil. Dewi membeku. Pintu kamar Sela tiba-tiba terbuka sedikit, dan dari celah itu, Sela menyembulkan kepala. Matanya membesar saat melihat Dewi berdiri ketakutan. "Bu, ada yang berdiri di depan kamar tadi." "Nanti kau ceritakan, Nak,"
Masuk kamar sekarang. Sela kembali menutup pintu dengan tangan gemetar. Dewi menatap lorong sekali lagi. Kursi yang bergeser tadi kini menghadap ke arahnya, seolah seseorang duduk membelakanginya lalu berputar untuk menatap. Hawa rumah berubah dingin. Tak ada suara, tak ada angin. Namun Dewi tahu betul, yang datang malam ini bukan hewan, bukan manusia, bukan pula hantu biasa. Ada sesuatu yang sudah lama tertahan di kaki Gunung Arwana. Sejak malam ketika suara itu memanggilnya di lorong, Dewi tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang sambil memeluk kedua lututnya, mendengarkan setiap detak rumah yang terasa semakin hidup. Rumah itu bukan lagi rumah warisan yang ia kenal. Ia seperti makhluk tua yang sedang menunggu napas panjang seseorang. Di kamar sebelah, Sela pun tidak bisa tidur. Dewi beberapa kali mendengar anaknya memanggil pelan, namun ia sendiri terlalu takut keluar kamar. Ia menunggu sampai suara di lorong benar-benar hilang sebelum memberanikan diri mengintip. Ketika fajar mulai merayap pelan dari ujung pepohonan, Dewi keluar untuk menyiapkan air panas. Namun ia terhenti di ambang pintu saat melihat meja makan. Semua kursi tidak berada di tempat semula. Keempatnya menghadap ke satu titik. Ujung lorong tempat sosok kecil itu berlari semalam. Dewi memejamkan mata sejenak. Ia tidak ingin percaya bahwa benda-benda bergerak sendiri, tetapi bukti itu terlalu nyata. Kursi-kursi itu tidak mungkin berpindah tanpa suara. Reno muncul dari kamar dengan wajah letih. Ia tampak tidak tidur sejak malam. Rambutnya kusut, matanya merah, dan langkahnya tidak mantap. Ia melihat kursi-kursi itu, lalu menatap Dewi. "Kursi siapa yang pindahkan?" tanyanya. Dewi menggeleng pelan. "Kau lihat aku memindahkannya?" Reno mendengus, lalu berjalan ke sumur belakang untuk mencuci muka. Ketika ia membuka pintu dapur, bau yang sangat aneh menyelinap masuk. Bukan bau bangkai, bukan bau tanah, tapi seperti campuran tanah basah, kayu terbakar, dan sesuatu yang amis yang sulit dijelaskan. Sela muncul dari kamar sambil memegangi perutnya. "Bu, bau apa itu?" Dewi segera menutup pintu dapur sebelum Sela melihat apapun. "Tidak usah ke belakang, istirahat saja." Namun Sela terus menatap pintu dapur. "Sejak malam bau itu ada, Bu. Bau yang sama seperti mimpi-mimpiku." Dewi terdiam. Ada sesuatu pada cara Sela mengucapkan kata mimpi-mimpiku. Seolah Sela menyimpan sesuatu sejak lama. Belum sempat Dewi bertanya, Reno masuk melalui pintu samping dengan wajah yang lebih pucat dari sebelumnya. "Ada sesuatu di sumur," katanya. Dewi menegang. "Apa?" Reno tidak langsung menjawab, tangannya gemetar. Seperti ada suara seseorang bernafas dari dalam. Dewi menatap Reno lama. "Kau yakin tidak sedang mengada-ada?" Reno menggeleng cepat. "Aku tidak bisa menjelaskan, tapi ketika aku menimba air, talinya terasa seperti ditahan dari bawah. Seolah ada yang menarik." Sela menutup mulutnya. "Bu, aku tidak mau tinggal di rumah ini." Dewi meraih bahunya. "Tenang dulu, Nak." Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Siang itu angin gunung turun dengan cara yang berbeda. Bukan sejuk, bukan pula dingin, tetapi membawa suara lirih seperti nyanyian kuno yang tidak memiliki lirik. Hewan-hewan di hutan berhenti bersuara. Bahkan, ayam-ayam di kandang rumah terdengar gelisah dan tidak berani keluar meski pintu kandang terbuka. Dewi berjalan pelan ke pekarangan belakang untuk memeriksa sumur yang disebut Reno. Di dekat sumur, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya merinding. Jejak kaki kecil. Jejak yang sama seperti yang ia lihat kemarin. Namun kali ini, jejak itu membentuk lingkaran, seperti ada seseorang berjalan mengitari sumur berkali-kali. Dewi mendekat. Tiba-tiba suara napas berat terdengar dari dalam sumur. Napas panjang, dalam, dan dekat sekali, seolah seseorang menempelkan mulutnya di bibir sumur. Dewi terhuyung mundur, menahan teriakan. Ia memanggil Reno, tetapi suaranya hanya gemetar tanpa kekuatan. Ketika ia menoleh ke arah rumah, ia melihat Sela berdiri di pintu belakang. Wajah Sela pucat dan matanya melebar. "Bu," suara Sela bergetar. "Ada yang berdiri di belakangmu." Dewi menegang seluruh tubuhnya. Perlahan ia berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Namun hawa dingin menusuk dadanya.
seperti seseorang berdiri sangat dekat dan menghembuskan udara sekarat tepat ke tengkuknya. Malamnya, mereka bertiga makan tanpa bicara. Reno duduk dengan tangan gemetar, sementara Sheila menunduk, sesekali melihat ke belakang, seolah mengantisipasi sesuatu muncul di sana. Dewi mencoba mengatur napas. Kita harus mencari tahu ini. Tidak bisa terus begini. Reno tiba-tiba menatapnya. Kau pikir kita sedang diganggu roh gunung? Dewi ingin menyangkal, tetapi lidahnya menolak berbohong. Ada sesuatu di rumah ini sejak kita datang. Sesuatu yang tidak ingin kita di sini. Reno menggenggam sendoknya terlalu keras, hingga sendok itu melengkung sedikit. Aku tidak percaya makhluk gaib. Tapi suara itu, langkah itu, sumur itu. Sheila meletakkan sendok dan memegang perutnya lagi. Bu, tadi malam aku bermimpi lagi. Aku melihat seorang perempuan berdiri di bawah pohon besar. Rambutnya menutupi wajah. Dia memanggilku. Siapa perempuan itu? Tanya Dewi cepat. Sheila menggeleng. Aku tidak tahu. Tapi setiap kali aku mendekat, seseorang menariknya ke hutan, dan perempuan itu menangis. Reno menepuk meja tiba-tiba. Kita harus tinggalkan rumah ini. Dewi menatapnya. Kita tidak bisa pergi begitu saja. Tidak sebelum kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Reno berdiri, menunduk, dan suaranya turun menjadi serak. Ada sesuatu yang mengikuti kita dari gunung. Sesuatu yang tidak akan berhenti meski kita pergi. Dewi merasakan bulu kuduknya berdiri. Apa maksudmu? Reno mendekat, wajahnya pucat. Sore tadi saat aku di hutan, aku melihat sosok perempuan berdiri di antara pohon-pohon. Perempuan? Bisik Dewi. Reno mengangguk. Tapi bukan perempuan biasa, kakinya tidak menyentuh tanah. Sheila menutup wajahnya. Itu perempuan yang memanggilku. Dewi menatap kedua orang itu bergantian. Suara sumur, jejak kaki aneh. Bayangan di lorong, perempuan yang memanggil Sheila, perempuan yang dilihat Reno, semua mulai menyatu menjadi satu kenyataan menakutkan. Apapun yang ada di rumah itu bukan sekadar roh tersesat. Ia datang dengan tujuan. Dan Dewi baru menyadari malam itu, untuk pertama kalinya. Mereka bertiga bukan saja dihantui. Mereka sedang diawasi oleh sesuatu yang telah ada di rumah ini jauh sebelum mereka lahir. Sejak Reno melihat perempuan tanpa pijakan di hutan, rumah itu berubah drastis. Suasana yang tadinya hanya mencekam kini terasa seperti jebakan yang menunggu saat tepat untuk menutup seluruh pintu keluarnya. Malam turun lebih cepat dari biasanya, seolah langit ingin menutupi sesuatu yang sedang bergerak di antara pepohonan. Angin membawa aroma aneh ke dalam rumah. Bukan sekadar bau tanah basah atau dedaunan yang layu. Bau itu seperti campuran bunga layu, kayu lapuk, dan tanah kuburan yang baru dibuka. Sheila memejamkan mata sambil menutup hidung. Namun bau itu tetap menerobos masuk seolah berasal dari dalam rumah, bukan dari luar. Dewi berdiri di tengah ruang tamu, memandangi kursi tua yang sejak 2 hari terakhir selalu berubah posisi. Kini kursi itu menghadap ke dinding, seakan seseorang duduk membelakanginya sambil menatap sudut gelap yang tidak pernah disentuh cahaya lampu minyak. Dewi meraih kursi itu dengan tangan gemetar dan mengembalikannya ke posisi semula. Namun saat ia hendak melepas pegangan, kursi itu bergerak sedikit, mundur sendiri seakan menarik diri dari sentuhannya. Ia menjatuhkan tangannya dan mundur 2 langkah. Cukup, bisiknya pada dirinya sendiri, meski ia tahu tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Reno keluar dari kamar dengan raut wajah kusam. Ada suara lagi di sumur. Dewi mendongak cepat. Suara apa? Tidak tahu. Reno mengusap wajahnya, seperti seseorang mengetuk dinding sumur dari dalam. Sheila, yang duduk di sudut ruangan dengan mata sembab, tiba-tiba berkata lirih. Mungkin dia ingin keluar. Mereka berdua menatap Sheila, namun Sheila tidak mengangkat wajahnya. Ia hanya memeluk lututnya sambil bergetar. Matanya menerawang seperti seseorang yang melihat sesuatu yang tidak terlihat orang lain. Sheila, panggil Dewi pelan, kau lihat sesuatu lagi. Sheila mengangguk sangat pelan. Setiap malam aku melihat perempuan yang kau sebut itu. Dia berdiri di bawah pohon besar. Rambutnya menutupi wajah, tapi bahunya terguncang seperti dia sedang menangis. Kadang dia memanggil namaku,
Kadang dia hanya berdiri sambil menatap dari balik rambutnya. Dia bicara apa? Reno bertanya cepat. Sela menelan ludah. Dia bilang dia kangen, dia ingin pulang. Tapi apa? Desak Dewi. Sela menatap ibunya dengan mata penuh ketakutan. Dia bilang dia tidak bisa pulang. Dia terhalang oleh seseorang yang tinggal di rumah ini. Reno merinding seketika. Seseorang? Maksudnya siapa? Namun sebelum Sela sempat menjawab, pintu belakang berderit keras, seperti ada yang menendangnya. 3 orang itu terlonjak bersamaan. Dewi langsung berdiri dan menutup mulut agar tidak berteriak. Reno meraih pisau di meja, sementara Sela memeluk dirinya sendiri. Pintu itu terus bergerak, tetapi bukan seperti didorong orang. Gerakannya terlalu halus, terlalu teratur, seperti seseorang sedang menyentuhnya sambil menggeser jari-jari lembut di permukaannya. Dewi perlahan mendekat. Setiap langkah terasa berat seperti berjalan dalam lumpur. Ia mengangkat tangan, hendak memegang gagang pintu, namun tiba-tiba suara dari balik pintu terdengar jelas. Suara tarikan napas dalam. Seakan seseorang menempelkan wajahnya di sana, bernapas panjang memanggil perhatian. Dewi mundur cepat. "Jangan buka," katanya pada Reno. Namun Reno justru menatap pintu itu lama, lalu berkata, "Suara ini sama seperti di sumur." Suara itu terdengar lagi, napas panjang yang tidak wajar, napas seseorang yang bukan sekadar hidup, tetapi menderita. Tiba-tiba Sela memekik kecil. "Bu, dia masuk." Dewi menoleh cepat. Sela mengarahkan telunjuknya ke sudut ruangan. Di antara cahaya redup, sebuah bayangan hitam bergerak pelan di lantai, menempel seperti kabut yang merayap. Bentuknya tidak jelas, namun panjangnya tidak wajar, memanjang seperti tubuh yang ditarik. Reno mundur sambil mengangkat pisau, meski ia sendiri tahu pisau tidak banyak berguna melawan sesuatu seperti ini. Bayangan itu bergerak ke tengah ruangan, lalu berhenti tepat di bawah kursi. Kursi itu bergetar, lalu berputar sendiri, memalingkan arah ke mereka bertiga. Dewi mencengkeram rok panjangnya, jatuh berlutut tanpa sengaja. "Siapa kau?" gumamnya. Sela menggenggam lengan ibunya kuat-kuat. "Bu, dia bilang sesuatu." "Bila apa?" tanya Dewi dengan suara pecah. Sela mendekatkan wajahnya ke telinga ibunya, seperti takut bayangan itu mendengar bila ia bicara terlalu keras. "Dia bilang, dia mati di sini." Reno terpaku di tempat, darahnya serasa berhenti mengalir. "Apa maksudnya mati di sini? Rumah ini, rumah warisan, tidak ada?" Sela memotongnya dengan suara tajam. "Dia bilang, ada seseorang di rumah ini yang membunuhnya." Dewi menatap Sela, lalu Reno. Dan Reno, meskipun mencoba terlihat tenang, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bayangan itu menempel di kaki kursi, lalu merayap ke dinding, perlahan membentuk garis samar, seperti tangan seseorang yang menggores permukaan kayu. Dewi membeku. Tulisan samar tampak terbentuk di dinding. Lambat, dalam, dan seolah dipahat oleh kuku panjang. "TUNGJU Reno" menjatuhkan pisau karena tangannya gemetar hebat. Suara napas dari pintu dapur berubah menjadi desahan panjang, seperti seseorang yang hampir berhasil mengatakan sesuatu. Suara itu kemudian bercampur dengan suara lain yang terdengar jauh dari sumur, suara perempuan. Dewi menutup mulut, menahan tangis yang naik ke tenggorokan. Sela memeluk ibunya dan berbisik dengan suara hancur. "Bu, dia bilang dia ingin kau melihat sesuatu. Dia ingin kau tahu siapa dia sebenarnya." Dewi menatap pintu dapur, dinding, kursi, lalu bayangan yang kini berhenti tepat di tengah lantai, diam seperti sedang menunggu. Sejak tulisan itu muncul di dinding, suasana rumah menjadi senyap dengan cara yang tidak wajar. Tidak ada angin, tidak ada suara serangga. Bahkan suara napas mereka sendiri terasa terlalu keras. Dewi berdiri mematung, menatap kata "tunggu" yang tercoret di dinding, seolah dipahat oleh tangan yang tak terlihat. Kata itu berdenyut dalam pikirannya, menimbulkan tekanan yang membuat dadanya sesak. Reno menunduk sambil mengusap wajahnya, berulang-ulang seperti ingin menghapus sesuatu dari pikirannya. Sela duduk di lantai sambil memeluk lutut, tubuhnya goyah seperti bisa jatuh kapan saja. Ketiganya terjebak dalam ruang yang sama,
tetapi dengan ketakutan yang berbeda. Ketika malam mulai benar-benar turun, lampu minyak berkedip beberapa kali, lalu redup seakan hampir padam. Lalu tanpa peringatan, seluruh cahaya padam. Rumah itu tenggelam dalam gelap yang begitu pekat, seperti perut bumi yang menelan segalanya. Dewi memegang tangan Sela erat-erat. "Jangan lepaskan ibu," bisiknya. Sela mengangguk dalam gelap. Dari arah sumur terdengar hentakan keras, sesuatu seperti tali yang ditarik paksa, lalu bunyi cipratan air yang besar. Dewi menahan napas. Reno berdiri perlahan, mengambil posisi di antara mereka, dan dapur meski ia sendiri ketakutan setengah mati. "Tetap di sini," kata Reno, suaranya bergetar. Namun sebelum ia melangkah, suara lain terdengar dari arah selatan rumah. Suara kaki yang menyeret, berbeda dengan langkah-langkah kecil sebelumnya. Langkah ini berat, lambat, dan meninggalkan gesekan panjang di lantai, seperti kaki seseorang yang sudah kaku ditarik paksa. Sela memejamkan mata. "Bu, dia datang lagi." Dewi ingin menenangkan anaknya, tetapi suaranya menghilang di tenggorokan. Bayangan gelap tiba-tiba melintas cepat di lorong, tidak berbentuk, namun cukup jelas untuk membuat Dewi merasakan punggungnya membeku. Bayangan itu berhenti tepat di depan kamar kosong yang berada di ujung lorong. Pintu kamar itu perlahan terbuka sendiri. Tidak ada angin, tidak ada tangan, tetapi engsel pintu berderit dengan nyaring, seperti keluhan seseorang yang sudah lama menangis dalam diam. Reno mengangkat lampu minyak kecil cadangan yang ia nyalakan dengan tangan gemetar. Cahaya kuning yang goyah menerangi sebagian lorong. Dari celah pintu kamar kosong itu, tampak sebuah bayangan berdiri tegak. Bentuk tubuhnya kecil, namun rambutnya panjang dan kusut, menutupi sebagian wajahnya. Dewi memegangi dadanya. "Itu, sosok perempuan itu?" Reno menelan ludah. "Sepertinya iya." Namun Sela menggeleng perlahan. "Bukan. Itu bukan perempuan yang aku lihat di hutan. Itu perempuan yang tinggal di rumah ini dulu." Dewi menoleh. "Kau tahu itu dari mana?" Sela mengusap wajahnya yang mulai basah oleh air mata. "Dia pernah bicara di mimpi. Dia bilang, ini dulu kamarnya." Bayangan itu bergerak sedikit. Tanpa menampakkan wajah, ia menunduk lalu mengangkat tangan dengan gerakan kaku, menunjuk sesuatu di dalam kamar. Reno mendekat hati-hati, sementara Dewi menahan napas. Cahaya lampu minyak menerangi sudut kamar. Dan di sana, tepat di bawah lantai kayu yang retak, tampak sebatang kain lusuh keluar dari sela papan. Bukan kain biasa. Kain itu robek seperti pernah ditarik paksa oleh seseorang. Reno mengulurkan tangan, hendak menyentuhnya. Namun begitu jarinya hampir menyentuh kain itu, suara perempuan terdengar jelas. Bukan bisikan, bukan napas, tetapi suara perempuan dewasa yang sangat dekat. "Jangan buka." Reno terhuyung mundur, lampu minyak hampir jatuh dari tangannya. "Apa itu?" teriaknya. Dewi memeluk Sela lebih kencang. Wajah Sela mencerminkan sesuatu yang berbeda kali ini. Bukan hanya takut, tapi juga pengertian yang perlahan muncul. Kain itu milik perempuan yang mati di sini," kata Sela dengan suara pecah. "Dia bilang kalau kain itu dibuka, kita akan tahu apa yang terjadi padanya. Tapi dia juga bilang, seseorang tidak ingin kita tahu." "Siapa seseorang itu?" tanya Dewi. Jantungnya berdetak begitu keras. Sela memejamkan mata, menahan tangis yang ingin pecah. Perempuan itu bilang, orang yang membunuhnya masih hidup, dan dia tinggal sangat dekat dengan kita. Dewi menatap Reno perlahan. Reno balas menatapnya, namun matanya menghindar setelah beberapa detik. Bayangan di kamar itu mulai berjalan perlahan ke arah mereka. Gerakannya tidak seperti manusia, melainkan seperti seseorang yang tubuhnya dipaksa bergerak oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ketika ia mendekat, seluruh udara di ruangan turun, dingin yang menusuk seperti kabut kematian. Reno mundur beberapa langkah. Apa maunya?" Suaranya pecah. Sela menjawab sebelum siapapun sempat bersuara. "Dia ingin kita membuka lantai kamar itu. Dia ingin kita melihat apa yang disembunyikan selama ini." Dewi memandang lantai, kain lusuh itu, lalu bayangan perempuan tanpa wajah yang berdiri menunggu. Ada kebenaran yang telah lama terkubur di rumah itu.
Malam itu terasa panjang, seakan waktu enggan bergerak. Lampu minyak bergoyang pelan dalam genggaman Reno, sementara bayangan panjang perempuan itu berdiri diam di depan lantai kayu yang retak. Tidak bergerak, tidak bersuara, hanya menunggu. Dan rasa menunggu itu lebih mencekam daripada kehadirannya sendiri. Dewi berjongkok perlahan, menatap kain lusuh yang menjulur dari sela lantai. Ia mengulurkan tangan dengan ragu, namun belum sempat menyentuhnya, suara Sela menahan lirih. Bu, kalau ibu buka sekarang, dia akan menunjukkan semuanya sekaligus. Dewi menatap putrinya. Bukankah itu yang dia mau? Sela menggeleng pelan, mata kosong seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Dia takut. Dia bilang apapun yang dikubur di sana, bukan cuma dirinya. Reno tampak semakin gelisah. Ia menyeka keringat dari kening yang dingin. Kita tidak bisa buka lantai begitu saja. Kita bahkan tidak tahu apa yang ada di bawah. Bayangan perempuan itu bergerak sedikit, seperti hendak menunjuk sesuatu. Tidak ada suara, hanya gerak pelan yang tampak dari sudut mata. Gerak yang membuat tubuh Dewi menegang spontan. Sela, dengan suara yang nyaris bergetar, berkata, dia ingin ibu yang membuka, hanya ibu. Dewi menarik napas panjang, mencoba meneguhkan dirinya. Namun jantungnya berdetak begitu keras hingga hampir menenggelamkan suara lain di rumah itu. Ia kembali menatap kain yang keluar dari sela kayu, lalu meraih pisau kecil yang mereka gunakan untuk membuka papan lantai. Saat ujung pisau menyentuh papan pertama, suara dari dalam sumur terdengar lagi. Tapi kali ini lebih jelas. Seperti seseorang yang bernapas terburu-buru, panik, tercekik air. Reno mundur beberapa langkah. Tidak, jangan buka sekarang, suara itu. Semakin dekat, Dewi tidak berhenti. Satu papan terangkat sedikit, memperlihatkan lubang gelap yang seakan menguap hawa dingin. Bau menyengat naik perlahan, bukan bau bangkai. Lebih seperti bau tanah yang sudah lama tidak disentuh cahaya. Ketika papan kedua mulai terangkat, Sela tiba-tiba menggenggam tangan Dewi erat sekali. Mata anak itu membesar, berkaca-kaca, seolah melihat sesuatu tepat di belakang ibunya. Bu, dia berdiri di belakang ibu. Dewi membeku. Hidungnya menangkap aroma bunga yang sudah busuk bercampur tanah basah. Napas seseorang terasa di lehernya, panjang, berat, putus-putus. Reno mengangkat lampu minyak, cahaya bergoyang liar. Dalam bayangan itu, terlihat siluet perempuan berdiri tepat di belakang Dewi. Rambutnya panjang hingga menyapu lantai, wajahnya tersembunyi, dan jarinya yang kurus menunjuk ke lantai yang sedang dibuka. Teruskan, bisik Sela, suaranya seperti bukan dari tenggorokannya sendiri. Dia bilang ibu sudah dekat. Dewi menelan ludah dan menarik papan kayu ketiga. Dan saat papan itu terlepas sepenuhnya, sesuatu dalam gelap berkilau seperti basah. Reno mendekat, lalu berhenti mendadak. Tunggu, itu apa? Dewi mencondongkan tubuh. Cahaya lampu minyak menembus sedikit ke dalam lubang. Di sana, di kedalaman lantai, ada sesuatu yang membungkus sesuatu lainnya. Kain lusuh itu ternyata bagian dari pakaian perempuan yang sudah lama terkubur. Dan lebih dari itu, ada jejak lain. Sesuatu yang lebih mengerikan dari tubuh yang dikubur. Di samping kain itu, tampak sebuah tali besar, melingkar rapi seolah pernah diikatkan ke seseorang. Ujungnya hilang ke dalam kegelapan, seperti ada sesuatu yang masih tergantung di bawah lantai. Dewi menahan napas. Reno memegangi mulutnya. Sela mulai menangis tanpa suara. Ketika Dewi mencoba meraih kain itu, tangan dingin menyentuh punggungnya. Sentuhan itu berat, seperti meminta, memohon, sekaligus memperingatkan. Sebuah suara perempuan terdengar tepat di telinganya. Lembut, tetapi penuh luka. Aku tidak sendiri di sini. Dewi terhuyung, hampir jatuh ke lubang. Reno menahan lengannya. Cukup, kita tutup saja lantainya. Kita tidak tahu apa yang ada di bawah. Namun Sela menatap Reno tajam, suaranya pecah tetapi penuh keyakinan aneh. Justru kita harus buka semuanya. Dia tidak akan pergi sampai kita menemukan semuanya. Siapa dia itu? Bentak Reno, suaranya histeris. Perempuan itu? Atau yang lain? Sela menggigit bibirnya, lalu berkata pelan. Dia bilang ada laki-laki yang dikubur bersama perempuan itu.
Dewi menatap Reno. Reno terdiam, wajahnya berubah pucat melebihi malam. Laki-laki, gumam Dewi. Sela mengangguk dengan wajah pucat. Dan perempuan itu bilang, laki-laki itu dikenalnya. Dia bilang, laki-laki itu diseret oleh orang yang membunuhnya. Reno mundur selangkah, lalu selangkah lagi. Matanya merah, berair, gemetar. Seakan seluruh dunia menekan dadanya. Dewi menatapnya lekat-lekat. Reno, suaranya perlahan berubah menjadi dingin. Kau tahu siapa laki-laki itu? Reno membuka mulut, tapi tidak bisa bicara. Ia hanya menggeleng, terlalu cepat, terlalu gugup. Sela memeluk lututnya sambil menangis. Perempuan itu bilang, orang yang menguburnya masih tinggal di rumah ini, dan dia sudah mengawasi kita sejak malam pertama. Dalam sekejap, suasana rumah seakan runtuh. Dewi memegang pinggiran lubang, memandang ke dalam kegelapan. Ada tubuh, ada tali, ada pakaian lusuh. Dan, jauh di kedalaman, ada sesuatu yang tampaknya bergerak. Perempuan itu kembali berdiri di pintu kamar. Bayangannya memanjang hingga menyentuh kaki Dewi. Dia mengulang satu kata, serak, putus-putus, namun jelas. Lanjutkan. Dan Dewi tahu, apapun yang mereka buka selanjutnya akan mengungkap bukan hanya korban, tetapi pelaku yang sudah hidup sangat dekat. Suasana di dalam rumah berubah menjadi ruang tanpa udara. Setiap napas terasa berat, setiap gerakan terasa salah, dan setiap bayangan seakan menunggu saat tepat untuk menyentuh. Dewi berlutut di tepi lubang lantai, menatap pakaian lusuh dan tali yang lenyap dalam kegelapan. Hawa dingin merayap dari bawah, seakan ada sesuatu yang mengembuskan napas dari dalam tanah. Reno berdiri beberapa langkah jauh, punggungnya menempel pada dinding. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar, dan matanya selalu berpindah dari lantai ke pintu, seolah mencari jalan melarikan diri. Namun rumah itu terasa seperti perangkap, seakan menutup setiap pintu yang mencoba ia buka dalam pikirannya. Sela duduk di lantai sambil memegangi kepala, suaranya bergetar ketika bicara. Bu, perempuan itu bilang laki-laki yang mati di bawah lantai, bukan laki-laki biasa. Dia bilang, laki-laki itu dikhianati. Dewi menggenggam kain lusuh itu. Dikhianati siapa? Sela menutup mata. Wajahnya tegang menahan suara yang seolah membisik dari dalam kepalanya. Dikhianati orang yang tinggal di rumah ini, orang yang pernah dekat dengannya. Reno menggeleng keras. Tidak, Sela cukup. Kau tidak tahu apa yang kau dengar. Namun bayangan perempuan itu bergerak perlahan ke arah Reno, seolah keberatannya mengusik sesuatu yang sudah lama ditahan. Sosok itu berhenti tepat di depan Reno, tapi Reno tidak bisa melihatnya. Hanya Sela yang menatap dengan mata membesar. Dia berdiri tepat di depanku ya, tanya Reno, suaranya pecah. Sela mengangguk dengan wajah pucat. Dewi memutuskan untuk menarik papan lantai yang lebih besar. Dengan bantuan pisau kecil, ia menyelipkan ujungnya ke sela kayu dan mendorong. Papan itu terangkat, memperlihatkan sebuah ruang sempit yang lebih dalam. Bau tanah lembab bercampur aroma besi, menyengat membuat Dewi memalingkan wajah. Lampu minyak diturunkan sedikit, dan cahayanya menyinari sesuatu yang membuat mereka bertiga membeku. Ada dua benda di bawah sana, dua bentuk. Dua tubuh tertutup kain kotor dan tanah. Yang satu tubuh kecil, perempuan. Yang satu lebih besar, laki-laki. Dewi menjerit tertahan. Reno menutup mulutnya seolah ingin muntah. Sela memeluk dirinya sendiri hingga bahunya bergetar hebat. Dua orang, gumam Dewi. Dua orang dikubur di bawah rumah ini. Sela mengangguk perlahan. Perempuan itu bilang, dia tidak ingin pergi tanpa laki-laki itu. Dia bilang, mereka mati pada malam yang sama. Reno menoleh dengan wajah terdistorsi antara takut, kaget, dan sesuatu yang menyerupai rasa bersalah. Apa kau tahu siapa mereka? Sela menatap lubang itu, lalu menatap Reno. Dia bilang laki-laki itu seseorang yang dulu sering ke rumah ini. Seseorang yang sangat dia percaya. Reno mundur lagi, menubruk dinding. Tidak, itu tidak mungkin. Dewi melihat ekspresi Reno. Ekspresi itu bukan ketakutan biasa. Itu panik seseorang yang menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rahasia kecil. Kau tahu sesuatu tentang laki-laki ini? Tanya Dewi. Nadanya berubah dingin. Reno membuka mulut, kemudian menutupnya lagi.
Aku tidak ingat. Rumah ini sudah ada sebelum aku lahir. Aku tidak tahu. Tiba-tiba suara dari dalam lubang terdengar. Bukan suara lantai kayu, bukan suara angin, tetapi suara rintihan. Lirih, putus, seperti seseorang yang mencoba berbicara melalui tanah. Dewi menjatuhkan lampu minyak hampir saja. Ya Tuhan. Kemudian terdengar suara lain. Suara perempuan yang pernah memanggil Sela. Suara itu berkata pelan, terputus-putus, seperti menahan amarah dan luka yang terpendam. Bukan dia yang kubunuh, bukan dia. Sela memegangi telinganya, menangis. Bu, perempuan itu bilang laki-laki itu tidak salah. Dia bilang laki-laki itu datang untuk menolongnya. Tapi seseorang memergoki mereka. Dewi menutup mulutnya. Seseorang, siapa? Sela menatap Reno perlahan. Orang itu laki-laki. Dia bilang laki-laki itu cemburu. Reno menggeleng berulang-ulang. Tidak, tidak. Bayangan perempuan itu melangkah ke samping Reno, memperlihatkan siluet yang seakan menunjuk ke tubuh laki-laki dalam lubang. Sela memejamkan mata rapat-rapat. Dia bilang laki-laki itu dibunuh oleh orang yang mengenalnya, dan orang itu mirip denganmu. Reno terdiam. Tubuhnya seketika kaku. Napasnya tercekat. Dewi menatap Reno lama, bernapas gemetar. Reno, siapa laki-laki itu? Kenapa perempuan itu bilang mirip denganmu? Reno akhirnya memandang lantai dengan mata kosong, pucat seperti tidak lagi berada di tubuhnya sendiri. Aku pernah mendengar cerita dari ayah, katanya lirih. Sebelum aku lahir, rumah ini ditempati seorang laki-laki bernama Ragil. Dia tinggal di sini bersama istrinya, Lestari. Tapi suatu malam, Ragil menghilang. Tidak ada yang tahu kemana. Dan istrinya, katanya pergi menyusul keluarga. Reno menelan ludah, suaranya pecah. Ayah bilang Ragil itu mirip denganku. Banyak yang mengira kami saudara. Dewi membelalakkan mata. Sela menutup mulutnya. Perempuan itu, bayangannya, mendekat, dan untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat sedikit. Rahang tertekuk. Pipi penuh tanah, bibir sobek seperti pernah membeku menangis. Sela berbisik pelan, nyaris tak terdengar. Bu, dia bilang Ragil bukan hilang, dia bilang Ragil dikubur di bawah kita. Dewi menggenggam kain lusuh itu erat-erat. Dan istrinya? Sela menatap bayangan perempuan itu, suaranya nyaris pecah. Dia, Lestari. Bayangan itu menunjuk tubuh perempuan dalam lubang, lalu menunjuk Reno. Gerakannya pelan, seperti mengingatkan. Dewi menahan napas. Sela mulai menangis lagi. Dan Reno jatuh berlutut. Aku tidak tahu apa-apa. Suaranya memecah, demi Tuhan. Namun suara rintihan dari lubang makin jelas. Dari tubuh lelaki itu, dan dari perempuan itu, dan dari sesuatu lain yang belum tersentuh. Dewi menelan ketakutan yang mencengkeram. Apapun yang terjadi malam itu, keluarga Ragil belum pergi. Dan mereka ingin kita tahu siapa pelakunya. Angin berhenti, rumah diam. Dan langkah kaki kecil terdengar dari lorong, pelan, menghampiri mereka. Bab 8 berakhir dengan satu pertanyaan menggantung. Jika Ragil dan Lestari adalah korban, lalu siapa yang masih hidup? Suara langkah kecil itu terdengar jelas di lorong, ritmenya pelan namun pasti, seperti kaki seseorang yang sudah lama lupa cara berjalan. Dewi meraih lengan Sela, sementara Reno tetap berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Lampu minyak yang digenggam Reno bergoyang, membuat bayangan di dinding berubah-ubah bentuk. Dari ujung lorong, terlihat sosok kecil bergerak perlahan. Bukan perempuan dewasa seperti sebelumnya. Sosok ini lebih kecil, lebih ringan geraknya, namun tetap memancarkan aura dingin yang sama, dingin yang menusuk tulang. Sela menelan ludah. Bu, itu anak yang aku lihat di mimpi. Dewi menegakkan tubuhnya, napasnya tersengal. Anak siapa? Sela memejamkan mata, mendengarkan sesuatu yang tak terdengar oleh telinga biasa. Dia bilang, dia juga dikubur di sini. Reno meraih dinding, seolah dunia berputar terlalu cepat. Tidak ada cerita soal anak. Namun sosok kecil itu mendekat, dan ketika lampu minyak bergerak sedikit, cahaya menyingkap sebagian wajahnya. Wajah pucat dengan mata kosong, bukan hitam pekat, tetapi seperti kaca yang pecah.
Mulut kecilnya terbuka sedikit, seolah ingin mengatakan sesuatu yang tak pernah selesai. Sela terisak. Dia bilang, dia anak Ragil dan Lestari. Dewi menutup mulutnya. Mereka punya anak? Reno menggeleng lemah. Tidak ada yang bilang begitu, tidak pernah ada cerita. Bayangan perempuan yang selama ini membimbing mereka perlahan berdiri di belakang sosok kecil itu, seolah menjaganya. Mereka berdiri bersama, ibu dan anak yang kematiannya sama kelam. Dua arwah itu saling menatap sebelum memandang Reno bersamaan. Seolah keduanya mengenal Reno. Seolah mereka masih ingat wajah seseorang yang pernah sangat dekat. Dewi merasakan hawa dingin merayap dari ujung kaki sampai tengkuknya. Apa maksudnya mereka mengenal Reno? Tanya Dewi. Suaranya pelan tetapi penuh ketegangan. Sela mengusap air matanya. Mereka bilang Ragil dan Reno itu saudara dekat. Mirip, tapi bukan saudara kandung. Reno menggeleng keras, napasnya terputus. Ayah tidak pernah bilang aku punya saudara. Sela melanjutkan, suaranya retak. Ayahmu tidak bilang karena dia takut kau akan mencari tahu. Bagaimana Ragil mati? Reno membeku. Dari lubang lantai terdengar suara gesekan, seperti sesuatu bergerak perlahan di bawah kain. Suara perempuan itu kembali. Kali ini lebih jelas, penuh amarah yang tertahan. Dia melihatku, dia melihat kami, lalu dia membungkam kami semua. Dewi menutup mulut dengan tangan yang gemetar. Siapa yang membungkam? Sela menatap Reno dengan mata merah dan basah. Orang yang membunuh Ragil dan Lestari, bukan orang asing, mereka kenal orang itu. Reno berusaha berdiri, namun lututnya lemas. Tidak, Sela, jangan bilang. Sela melanjutkan, suaranya semakin sesak. Perempuan itu bilang, pelakunya adalah laki-laki yang punya wajah mirip Ragil, mirip sekali, sampai warga sering salah sangka. Dewi menatap Reno, wajahnya hancur oleh kecurigaan yang tak bisa ia kendalikan lagi. Siapa yang dimaksud? Bayangan perempuan dewasa maju selangkah, rambutnya terjatuh ke tanah, memperlihatkan wajah pucat dengan bekas memar yang sangat dalam. Tangannya menunjuk Reno dengan gemetar, seolah tangannya menolak kenangan itu. Reno mundur sampai punggungnya menabrak lemari tua. Aku tidak. Aku bahkan belum lahir waktu itu. Sela berbisik pelan, kata-katanya keluar seperti seseorang yang menyalurkan suara dari dunia lain. Pelakunya bukan ayahmu, Reno, tapi kakekmu. Reno terpaku, Dewi menutup mulutnya. Sela melanjutkan, kakekmu membunuh Ragil karena cemburu. Dia mengira Lestari berselingkuh. Dia menyeret Ragil ke rumah ini, memukulnya sampai mati, lalu mencekik Lestari ketika dia mencoba melindungi anaknya. Reno jatuh berlutut lagi. Tidak, itu tidak mungkin. Kakekku orang baik. Suara dari lubang kembali terdengar. Suara laki-laki kali ini. Berat, seperti seseorang yang mencoba berteriak dari balik tanah. Dia memukulku. Berkali-kali, aku tidak bisa lari. Sela menahan tangis. Anak mereka bersembunyi di bawah ranjang, tapi kakekmu menemukannya. Dia? Suara Sela patah di tenggorokannya. Dia mengubur anak itu hidup-hidup. Dewi menjerit lirih. Reno memegang kepalanya. Suara teriakannya pecah. Tidak, ayah tidak pernah bilang apapun. Tidak ada cerita, tidak ada petunjuk. Sela memandang Reno dengan iba yang menyayat. Mereka tidak menyalahkanmu, Reno, tapi mereka ingin kebenaran keluar. Mereka ingin kau tahu beban apa yang diwariskan keluarga ini. Rumah itu bergetar pelan, seperti dinding-dindingnya menahan isak yang telah lama terkunci. Dewi memandang ke lubang. Jadi, mereka bukan hanya minta ditemukan, mereka minta keadilan. Bayangan perempuan itu mendekat Dewi, wajahnya lebih jelas dari sebelumnya. Sedih, hancur, namun tegas. Sela menerjemahkan dengan suara serak. Dia bilang, mereka tidak bisa pergi sebelum nama mereka dibersihkan. Mereka ingin semua orang tahu siapa Ragil dan siapa yang membunuh mereka. Dewi menatap Reno. Reno menatap lubang. Sela menatap dua arwah itu. Dan saat rumah kembali diam, satu suara lain terdengar dari dalam tanah, lebih dalam, lebih tua, lebih gelap. Suara laki-laki tua, parau, penuh amarah yang terperangkap selama puluhan tahun. Jangan buka,
Jangan buka lantai itu. Reno memucat seketika. Sela menggigil hebat. Bu, itu suara kakeknya. Suara orang yang membunuh mereka. Dewi sadar satu hal yang makin jelas. Lantai itu bukan hanya kuburan, tetapi gerbang ke sebuah kebenaran kelam yang sudah lama dipaksakan diam. Dan malam itu, kakek Reno datang untuk menghentikan mereka. Rumah itu mulai berderak seperti rangka kayunya ingat akan sesuatu yang ingin diusirnya sejak puluhan tahun lalu. Begitu suara kakek Reno muncul dari dalam tanah, udara berubah tajam, dingin, dan berat. Sela menutup kedua telinganya, namun suara itu tetap masuk, menggetarkan tulang. Jangan buka lantai itu, jangan biarkan mereka keluar. Nada itu bukan peringatan, itu ancaman. Ancaman yang datang dari seseorang yang tidak ingin dosa lamanya terlihat dunia. Dewi bangkit perlahan, menatap lubang yang kini menganga lebih lebar setelah papan lantai dicabut. Dua tubuh itu tampak jelas, satu perempuan, satu laki-laki, menumpuk dalam keheningan yang mencekik. Dan di samping mereka, seolah tertutup tanah yang lebih muda, tampak gundukan kecil. Gundukan yang tak terlalu dalam, tetapi cukup dalam untuk menutup tubuh anak kecil. Dewi menekan dada, hampir pingsan. Ya Tuhan, anak itu dikubur hidup-hidup. Sela mengangguk sambil menangis. Perempuan itu bilang anaknya masih bernafas saat dikubur. Dia mendengar teriakannya, tapi dia tak bisa bergerak karena tubuhnya sudah dingin. Reno memejamkan mata, menghantam lantai dengan tinjunya. Kakek keparat itu, bagaimana mungkin dia? Namun suara kakeknya terdengar lagi. Lebih keras, lebih dekat. Mereka pembohong. Mereka pantas mati. Jangan dengarkan mereka. Bayangan hitam naik dari lubang seperti asap pekat, membentuk wujud samar lelaki tua dengan tubuh membungkuk dan wajah hancur marah. Bayangan itu melayang ke arah Reno dengan kecepatan mengejutkan. Reno terjatuh ke belakang, mencakar lantai untuk menjauh. Aku tidak melakukan apapun, jerit Reno. Aku bahkan tidak pernah mengenalnya. Bayangan itu bergetar, lalu berbisik. Kali ini langsung ke telinga Reno. Kau darahnya, milikku, dan kau tidak boleh membuka apa yang kubungkam. Reno menjerit, menutup kuping, seolah suara itu menusuk sampai ke otaknya. Sela memeluk ibunya sambil menggigil. Bu, perempuan itu bilang kakeknya dulu mengikat ragil di lantai bawah, tepat di tempat Reno berdiri sekarang. Reno memandang lantai di bawah kakinya, dan matanya melebar ketakutan. Dia mati di sini? Di tempat ini? Suara dari lubang menjawab. Kali ini suara ragil, berat dan penuh rasa sakit yang tidak pernah selesai. Aku diseret, aku dipukul, aku dipanggil binatang. Reno mengeluarkan suara seperti seseorang yang tenggelam. Aku tidak tahu apa-apa. Bayangan perempuan lestari berdiri di belakang Reno. Sela melihatnya dengan jelas. Arwah itu menatap Reno bukan dengan kebencian, melainkan dengan kesedihan mendalam. Ia mengangkat tangan, menyentuh bahu Reno. Gerakannya lembut, seolah mengatakan sesuatu. Sela menerjemahkan dengan suara pecah. Dia bilang, dia tidak menyalahkanmu. Dia tahu kau bukan pelakunya. Dia hanya ingin kau tahu siapa kakekmu sebenarnya. Bayangan hitam sang kakek melolong marah. Jangan percaya mereka ingin membunuhmu juga. Lampu minyak berkedip hampir padam, ruangan mulai menjadi gelap total. Dewi meraih Reno, mencoba menariknya jauh dari bayangan hitam itu. Reno, dia sudah mati, arwahnya ingin menahan kebenaran, kau harus melawan. Aku tidak bisa, itu darahku. Reno memukul lantai, mengerang. Dia bagian dari keluargaku. Dewi mengguncangnya. Tapi yang dikubur, juga keluarga, ragil saudaramu. Anak kecil itu, keponakanmu. Reno membeku. Kata itu, keponakanmu, menusuk seperti sembilu. Bayangan kakek bergetar, marah. Bayangan perempuan dan anak itu melangkah maju, berani menghadang untuk pertama kalinya. Reno memandang mereka dengan air mata berlinang. Apa yang kalian ingin aku lakukan? Suara Lestari terdengar, perlahan namun sangat jelas, dituntun oleh Sela yang menerjemahkan dengan terisak.
Dia ingin kau mengakui kebenaran, dia ingin suaranya terdengar, dia ingin seluruh desa tahu apa yang terjadi. Mereka ingin keluar, bukan hanya dari lantai, tetapi dari kebohongan. Reno terjatuh, menangis keras. Aku akan ceritakan semuanya. Aku akan ungkap. Aku janji. Bayangan kakek itu berteriak marah, memanjang seperti asap yang terbakar. Tidak ada yang boleh tahu. Lestari dan anaknya berdiri tegak, tidak mundur. Suara mereka bersatu, bergema dari dalam tanah, dari lantai, dari dinding. Biarkan kami keluar. Seluruh rumah bergetar begitu keras hingga debu turun dari langit-langit. Papan-papan lantai bergerak sendiri, membuka sedikit demi sedikit ke arah lubang. Dan sosok kakek, Reno, meledak menjadi kabut hitam yang menjerit saat terdesak. Sela menutup telinganya. Dia bilang saat lantai terbuka sepenuhnya, kebenaran akan muncul. Semua. Teriakan sang kakek semakin memudar, terhisap ke lubang seperti terjeret oleh kekuatan yang lebih besar. Reno menatap ibunya dan Sela. Wajahnya hancur. Aku takut, tapi aku tidak bisa mundur. Dewi memegang bahunya erat. Kau harus kuat. Kalau tidak, arwah itu tidak akan pernah berhenti. Lantai kayu di depan mereka terbelah perlahan, memperlihatkan seluruh tubuh Ragil dan Lestari yang sudah membusuk. Namun masih jelas, tangan mereka masih terikat tali kasar, seperti adegan kematian yang dipaksa membeku dalam waktu. Dewi menahan napas. Sela menjerit. Reno jatuh berlutut dengan teriakan patah. Dan ketika lantai terbuka sepenuhnya, satu hal terakhir terlihat. Sebuah benda kecil yang tertanam di samping tubuh Lestari, sebuah liontin. Liontin berbentuk cicak, khas keluarga Reno, keluarga besar kakeknya. Dalam sekejap, seluruh rahasia puluhan tahun itu terungkap, dan rumah itu akhirnya siap membuka pintu terakhirnya. Lantai telah terbuka sepenuhnya, memperlihatkan rahasia yang selama puluhan tahun dikubur dalam gelap. Dewi memeluk Sela dengan erat, sementara Reno masih berlutut, menatap tubuh Ragil, Lestari, dan anak kecil mereka yang tertimbun bertahun-tahun lamanya. Ruangan berbau tanah lembab, besi, dan angin dingin yang seolah naik dari dunia lain. Namun untuk pertama kalinya, sejak malam-malam penuh teror itu, rumah tidak lagi terasa ingin melukai mereka. Rumah itu justru terasa lega, seperti telah mengeluarkan udara yang ia tahan terlalu lama. Reno perlahan berdiri. Wajahnya penuh air mata, namun ada tekad baru dalam sorot matanya. Aku akan membawa jenazah mereka keluar, katanya lirih. Aku akan menguburkan mereka dengan layak, dan aku akan ceritakan semuanya pada desa, even kalau itu membuat nama keluargaku hancur. Bayangan gelap yang tadi menjerit, arwah kakeknya, sepenuhnya lenyap. Tidak lagi ada suara melarang, tidak lagi ada energi menahan. Hanya keheningan yang tenang dengan cara yang menyedihkan. Dewi mengangguk pelan. Itu satu-satunya cara agar mereka bisa pergi. Sela yang sejak tadi menatap lubang itu dengan mata berkaca-kaca, tiba-tiba tersenyum kecil, senyum sedih. Perempuan itu, Lestari, dia bilang terima kasih. Dewi memegang pipi putrinya. Kau dengar mereka sekarang? Sela mengangguk pelan, tapi suaranya tidak berat lagi, tidak marah, tidak takut. Bayangan perempuan itu perlahan muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Rambutnya tidak lagi kusut, wajahnya tidak lagi tertutup. Ia tampak muda, dengan tatapan lembut namun penuh luka masa lalu. Di sampingnya, anak kecil itu memegang ujung kain ibunya. Sementara bayangan Ragil berdiri tegak, menatap Reno seperti melihat saudara yang ia rindu. Reno terisak ketika Ragil melangkah mendekat. Sosok itu berhenti tepat di hadapannya, menundukkan kepala sedikit, memberikan isyarat yang hanya bisa dilakukan seseorang yang hatinya telah memaafkan. Aku minta maaf, gumam Reno, suaranya pecah. Bayangan Ragil menyentuh pundak Reno, dan meski sentuhan itu tidak benar-benar menyentuh kulit, Reno merasakan kehangatan halus mengalir ke tubuhnya. Hangat seperti seseorang yang berkata, kau tidak bersalah. Lestari kemudian mendekat. Sela menjulurkan tangan dengan berani,
dan Lestari meraih tangan itu perlahan-lahan. Meski hanya bayangan, Dewi bisa melihat dada Sela naik turun menahan tangis. "Bu," dia bilang, dia sudah lama ingin memegang tangan anaknya lagi, bisik Sela. Dewi menutup mulutnya, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Anak kecil itu juga berdiri mendekat, menatap Sela, lalu menatap Dewi. Ia tersenyum kecil, senyum paling lembut yang Dewi lihat sejak semua ini dimulai. Dewi berlutut spontan. Kau anak baik," katanya dengan suara bergetar. Anak itu mengangguk. Dan untuk sesaat, ruangan terasa penuh cahaya yang tidak berasal dari lampu minyak. Cahaya lembut itu menyapu dinding, lantai, dan sosok-sosok yang selama ini mendengkur dalam gelap. Lalu, satu persatu, perlahan sosok-sosok itu memudar. Ragil memudar lebih dulu, lalu anaknya. Lestari paling terakhir. Sebelum hilang sepenuhnya, ia menatap Reno dan Sela, lalu beralih ke Dewi. Ada air mata di mata hantu itu, bukan air mata kesedihan, tetapi kelegaan. Sela menerjemahkan kata-kata terakhir itu pelan. Dia bilang, "Terima kasih, kalian sudah membuat keluarganya bisa pulang." Setelah itu, sosok Lestari hilang seperti embun pagi. Rumah menjadi sunyi. Sunyi yang bukan lagi menyeramkan, melainkan sunyi yang damai. Seperti rumah itu akhirnya bisa bernafas setelah menahan rahasia terlalu lama. Dewi, Reno, dan Sela saling berpelukan selama beberapa menit sebelum akhirnya mereka bekerja bersama. Mengangkat tubuh Ragil, Lestari, dan anak mereka dari bawah lantai. Reno menggali kubur di tanah lapang dekat tepi hutan, tempat matahari sore memancar lembut. Mereka menguburkan jenazah dengan kain bersih, menabur bunga liar, dan menundukkan kepala dalam doa panjang yang menutup luka masa lalu. Ketika tanah terakhir ditimbun, angin gunung berembus pelan, mengelilingi mereka seperti belayan. Tidak ada lagi suara dari sumur, tidak ada lagi langkah di lorong, tidak ada lagi napas dingin di tengkuk, hanya ketenangan. Pagi berikutnya, Dewi membuka jendela rumah. Cahaya matahari masuk leluasa, tidak lagi terhalang sesuatu yang kelam. Sela tidur nyenyak untuk pertama kalinya sejak mereka datang. Reno menatap halaman belakang dengan mata yang tidak lagi dikejar bayangan. "Apa kita masih akan tinggal di rumah ini?" tanya Dewi pelan. Reno tersenyum sendu. "Kita bersihkan dulu, kita perbaiki lantainya. Rumah ini akhirnya kembali jadi rumah." Dewi mengangguk. Dan dari kejauhan, ketika angin gunung berembus pelan, mereka bertiga seperti mendengar suara lembut, suara keluarga yang akhirnya bebas. Tidak menjerit, tidak meminta, tidak lagi terjebak, hanya berpamitan. Dan untuk pertama kali